ketika dopamin keluar sedikit-sedikit, kita akan jalanin prosesnya. Selama dia keluar, kita jalanin proses sampai nanti ujungnya kita merasa sebuah kepuasan. Iya, gini toh ternyata. Wah, bagus juga ya, wah. Selesai karena kita merasakan happy ending gitu ya. Atau sesuatu yang kita akhirnya tahu nanti gimana hasilnya. Iya. Nah, bayangkan itu terjadi hanya dalam waktu 15-30 detik. Iya, bener ya. Tiba-tiba dopamin baru keluar, selesai langsung ditumpahin ke dopaminnya. Makanya namanya dopamin overload. Terlalu banyak dopamin yang keluar. Kenapa nggak sabar? Karena sudah terbiasa, otak sudah terbiasa. Makanya dikatakan pembusukan otak tadi kan. Otak sudah busuk, sudah tidak terbiasa untuk menjalankan sebuah proses berpikir yang panjang. Proses analitikalnya mati tuh ya. Proses analisis apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level ketemu lagi dengan saya Syamsul Hatta dan saya Fajrudin Zakiani dalam Podcast Indonesia. Tempat ngobrol asik yang bikin naik level. So level gimana kabarnya hari ini? Semoga level tetap dalam kondisi sehat. Amin. Terbaik yang lagi Tuhan perkenankan nih Coach. Amin. Dan apapun level people hari ini nonton aktivitasnya, semoga banget level people tetap produktif. Karena kalau sambil nonton podcast rasanya akan ada penambahan walaupun sedikit. Wah, penambahan apa nih? Penambahan aktivitas. Gua kirain penambahan berat badan. Karena nonton kan sebegini. Oh iya benar juga ya. Benar juga. Baru mau diingetin. Soalnya kalau misalkan dimanapun hari ini teman-teman berada, hari ini teman-teman menyaksikan Podcast Indonesia, boleh banget disiapin dulu cemilannya. Yang suka kopi disiapin dulu kopinya. Agar kenapa? Agar nanti nonton podcastnya bisa dapat insight yang jauh lebih banyak karena makin enjoy pastinya ya. Dan level people yang sedang dalam perjalanan, sedang mengendarai kendaraan, tetap hati-hati di jalan ya. Oke, walaupun mendengar terpesona mendengar suara kami. Terpesona. Tapi tetap hati-hati di jalan ya. Oke. Tetap perhatikan jalannya ya level karena ada orang-orang tersayang menunggu Anda untuk pulang. Asik. So, Coach Syamsul Hatta happy banget hari ini kita ketemu lagi. Lama ya. Episode kita berapa? udah lama gak bareng ya. Iya benar kan. Luar biasa. Bapak sibuk banget sih Pak. Ya gimana ya gitulah. Gaya banget ya. So level people dan Coach Syamsul Hatta hari ini tuh kita mau sama-sama ngobrol sesuatu hal yang bisa jadi ini tuh juga dialami oleh sebagian besar teman-teman kita yang bekerja gitu. Kayaknya sih nggak cuma mereka yang bekerja ya. Untuk kita nih para trainer juga bisa jadi ada di kondisi itu. Betul. Dan kalau misalkan level people nggak tahu ciri-cirinya, jangan-jangan kita yang termasuk dalam bagian dari itu. Ya, gue mau betul-betul aja. Gue kayak bisa bahas apa gitu. So kita mau ngebahas apa sih level people? Pernah nggak sih level people tuh ngerasa lagi kehilangan kreativitas? Nggak fokus. Atau setiap harinya tuh ngerasa tuh jenuh. Akhirnya tuh cuman nge-scroll handphone dari pagi sampai pagi lagi. Tapi tetap kapan kerjanya? Tetap ngerasa hampa. So jangan-jangan level people, kalau misalkan kita pernah ada di kondisi itu, jangan-jangan kita masuk dalam kategori di brain rot, Coach. Brain rot. Apa itu? Kerusakan otak, atau sebagian juga ada yang bilang tuh kebusukan otak, bukan perilaku ya. Karena nggak diangetin. Ini bukan perilaku yang busuk ya, tolong ya. Nah kalau bisa Mas Fajar, apakah kebusukan otak itu ciri-cirinya seperti ada bau kabel kebakar? Enggak gitu level people. So kita akan ngobrol itu. Sebenarnya brain rot itu apa sih gitu ya Coach ya. Kita akan sama-sama ngebedah itu tentang sebenarnya brain rot itu apa, cirinya apa. Dan kalau memang hari ini bisa jadi kita ada di dalam kondisi itu, so kita perlu apa untuk keluar dari kondisi brain rot. Sip, maka yuk kita bahas. Bro Fajar. Apa itu brain rot kalau gitu? Ini langsung ambil start. Kalau brain rot itu yang saya pahami itu istilah yang digunain karena kita terlalu lama
menonton atau mengkonsumsi konten-konten yang tanda kutip itu durasinya sebentar, Singkat, ya. Ya. tapi nggak punya makna gitu. Dan itu singkat dan tidak punya makna. Nah, itu tuh kayak seolah-olah kalau misalkan sekarang ini mungkin juga level people di rumah pernah juga ngerasain kayak gini nih. Kalau lagi buka salah satu platform media sosial gitu ya, apapun itu bentuknya. Kadang kan kita suka nggak sadar tuh, Coach. Betul. Yang sebentar. Itu tuh kayak lagi nge-hijack kreativitas kita banget gitu sih. Jadi kalau udah ngebuka satu, kayaknya bakal terus lagi kayak ada gitu dorongan ya. untuk swipe. Kayaknya kondisi-kondisi yang itu yang pada akhirnya ngebuat jadi suka kehilangan fokus, kehilangan kreativitas diri, terus ngerasa juga kayak kok kayaknya untuk hal-hal yang sebelum ada media sosial, karena saya juga pernah ngerasa gini, Coach. Pernah ngerasa dalam satu kondisi yang kayaknya sebelum di era media sosial yang semuanya tuh kalau misalnya jenuh dikit, kita udah ada temen nih sekarang nih. Iya, benar. Kayaknya sih kalau di 2010 ke bawah lah ya. Iya. Itu jenuh, kita nyarinya tuh bukan nelpon teman, ajak ngobrol ketemuan atau gitu kita langsung main kemana gitu ya, betul, jalan betul. gitu. Nah, kalau sekarang kan semua udah di sini kan. Iya, betul. Akhirnya langsung buka gitu, dan mostly aktivitasnya cuma di sini aja. Dan ngerasa pernah di satu kondisi tuh ngerasa tuh mungkin ini kalau saya baca di Brain Rot itu, saya pernah ada di fase itu. Di Brain Rot itu. Yang kalau misalkan melihat sebuah fenomena, mau memecahkan sebuah masalah, itu bisa banget analisanya tuh dalam. Biasanya gitu ya. bisa dalam ya. Biasanya bisa dalam. Oke. Bisa bisa mengkritisi tidak hanya dengan satu hal. Iya. Loh, kok pernah di kondisi yang ya udahlah. Tiba-tiba nggak mau analisis. Ya udah cuekin aja gitu ya. Terus kayak stuck gitu di kepala tuh kayak apalagi kayaknya dia udah bagus deh. Jadi kayak apapun yang dihasilkan, rasanya kalau dibaca lagi sekarang gitu ya, kok ini kayak cuman permukaannya aja ya. Iya, nggak deep ya. Nggak deep. Iya, gitu. betul. Gitu bukan ya? Level people pernah kayak gitu nggak? Kalau misalnya nggak fokus, kemudian pinginnya sesuatu yang instan. Kalau sesimpel ini sesimpel sekarang itu di YouTube itu sudah ada alur film kan. Jadi betul. Rangkuman dari film tertentu gitu ya. Iya. Nah, banyak kemudian level people yang juga mungkin pernah merasakan yang tiba-tiba jadi malas nonton film yang panjang. Iya, bahkan kayaknya kalau saya coba memperhatikan memperhatikan beberapa teman-teman saya itu kalau misalkan nonton, kalau boleh disebut Netflix gitu ya. Iya. Di awal-awal itu kebanyakan dicepetin ya. Pengen langsung ke ini udah ada yang jahat. Iya. Pengen udah tahu nanti gimana percepat gitu gitu. Iya. Gak menikmati momen serunya, momen berantemnya, momen loncat-loncatnya gitu. Kayak dia nggak tahu alur awalnya sebenarnya gimana sih gitu. Iya. Nah, orang-orang yang seperti itu ada kecenderungan ya, dia sudah terkena brain rot. Oke. Kenapa? Brain rot itu apa sih? Yang tadi Fajar udah bilang kan, kebusukan otak. Tapi ini bukan kebusukan dalam konteks medis ya. Ini kebusukan dalam konteks psikologis. Jadi katanya bahwa otak kita itu dopamine overload. Jadi kebanyakan mengeluarkan dopamin. Iya. Nah, ini yang kemudian dilihat kenapa bisa begitu. Bisa jadi dan sangat besar kemungkinannya itu karena kita terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang pendek. Yang sekarang ini di sosial media, Instagram, TikTok gitu ya, itu yang terjadi gitu ya, konten-konten pendek. Nah, ini yang kemudian membuat kita, karena konten pendek, maka kita terbiasa dengan sesuatu kepuasan yang instan, yang cepat gitu ya. Yang cepat. Dopamin itu kan hormon yang membuat kita pengen tahu, ini gimana, terus nanti gimana, jadi penasaran. Iya, betul. Dia kalau di beberapa literatur itu disebut juga motivation molecule. Motivation molecule. Ya, jadi dia itu, dopamin ini adalah sebuah hormon yang membuat kita termotivasi, membuat kita pengen tahu, membuat kita pengen mencapai akhirnya nanti bagaimana. Nah, itu dopamin. Oke. Sehingga kalau pernah nih level people mungkin ya, misalnya ikut lomba,
jadi ini kan, jadi wah nanti gimana, wah saya harus menang, wah nanti kalau menang begini, wah nanti begini, sehingga kita jalanin prosesnya. Yes. Dan biasanya panjang tuh ya. Panjang, Betul, gitu ya. betul. Baca buku Harry Potter misalnya, contoh ya. Oh, itu, saya dulu waktu ini kan baca tebal ya, Pak? begini kan, tebal kan. Bapak Harry Potter ya? Iya, Harry Potter. Bukan Yellow Pages ya? Kalau ada Yellow Pages apa tuh? Cari ya. Kalau yang lagi nggak tahu Yellow Pages, sudah tahu berarti kan angkatan berapa kan gitu ya. Karena tebelnya sama, Iya. sama Harry Potter ya. Nah, jadi misal kita baca Harry Potter gitu ya, kan jadi penasaran, ih, lanjutnya gimana, nanti bagaimana, sampai habis, ketika sudah selesai ada kepuasan. Iya. Nah, itu dopamin. Oke. Jadi dia merangsang sesuatu penasaran sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah kepuasan di akhir. Oke. Nah, hormon yang membuat kita penasaran, yang membuat kita termotivasi untuk melanjutkan prosesnya, untuk mendapatkan kepuasan di ujungnya nanti, itu hormon dopamin. Oh. Nah, menariknya hormon dopamin ini, dia kalau keluar tuh perlu sedikit-sedikit. Sehingga kita ketika misalnya level people ya, contoh lah, apa misalnya baca buku cerita atau nonton film yang level people suka banget nih filmnya misalnya, wah ini menarik nih, artisnya saya suka, saya dengar dengar cuplikan filmnya itu bagus banget gitu ya. Lihat trailernya keren Trailernya gitu ya, trailernya keren banget gitu. Udah ikutin tuh filmnya. Sambil ikutin kan sambil penasaran, nanti si ini gimana, si itu gimana gitu ya. Iya betul. Tapi ada rasa apa ya, nyaman, bahagia, rasa penasaran yang nggak mau ditinggalin. Benar. Karena dopaminnya keluar. Nah, ketika dopamin keluar sedikit-sedikit, kita akan jalanin prosesnya. Selama dia keluar, kita jalanin proses sampai nanti ujungnya kita merasa sebuah kepuasan. Iya, gini toh ternyata. Wah, bagus juga ya, wah. Selesai karena kita merasakan happy ending gitu ya. Iya. Atau sesuatu yang kita akhirnya tahu nanti gimana hasilnya. Iya. Nah, bayangkan itu terjadi hanya dalam waktu 15-30 detik. Iya, bener ya. Tiba-tiba dopamin baru keluar, selesai langsung ditumpahin ke dopaminnya. Makanya namanya dopamin overload. Terlalu banyak dopamin yang keluar. Kenapa terlalu banyak? 15 detik kita mendapatkan sebuah kepuasan. 15 detik berikutnya atau 30 detik berikutnya atau maksimal 1 menit lah, kita dapetin kepuasan yang berikutnya. Kita dapetin lagi. Jadi terlalu banyak. Nah, itu yang membuat kita terbiasa dengan kepuasan jangka pendek. Tapi memang strategi dari, kalau dilihat ya, strategi dari platform media sosial memang begitu sih ya. 30 detik pertama itu yang menentukan. Kalau misalkan mereka mau nonton konten kita 30 detik, kita punya apa ya, istilah itu kalau di meta algoritmanya media sosial itu 30 detik pertama kita ditonton, kita tuh punya kesempatan untuk bisa jadi viral gitu. Ya. Mereka berlomba-lomba buat 30 detik yang menarik itu. Ternyata efeknya jadi gitu ya. Ya, mungkin tidak ada yang salah dengan buat kontennya, tapi kita yang menikmatinya nggak ada yang salah sih sebenarnya kalau kita bisa mengaturnya dengan baik. Iya. Tapi yang jadi masalah ketika kita terpancing untuk terus scrolling. Oke. Kenapa? Karena mendapatkan kepuasan kan happy nih. Benar. Iya kan? Benar. Happy. Walaupun quote and quote semu ya. Iya. Karena setelah itu kita nggak dapetin apa-apa. Iya, betul. Gitu ya. Nah, kita scrolling nih, begini, akhirnya begini, harus begini, begini. Itu yang terjadi terus-menerus, di mana ketika kita mendapatkan satu konten selesai, kita terpancing lagi untuk melihat berikutnya apa ya, itu terus nggak terasa sudah 2 jam, nggak terasa sudah 3 jam gitu. Dan efeknya itu luar biasa. Jangan-jangan mungkin salah satunya ini juga kali Coach ya. Kalau saya pernah ngerasa kayak dulu di di zaman-zaman mungkin masih sekolah dulu ya, itu nonton pertandingan sepak bola itu masih seru tuh. Iya. Walaupun itu kan monoton kan, maksudnya betul. Hampir 1,5 jam bahkan lebih kalau ada extra time. Iya, kalau extra time kan lebih. Kita masih seru aja, tapi kayak sekarang baru kick off aja kayak, aduh kok lama banget ya. Ini apa sih nanti aja menang apa sih? Kadang-kadang nih level people coba cek beberapa sambil nonton bola, kalau dia lagi permainan biasa gitu ya, kita ngapain? Scrolling. Iya, bener. Itu kan nonton bioskop ya, gitu ya. Itu aku baru bilang, misalnya lagi adegan yang tidak terlalu seru, mungkin percakapan atau apa, kita ngapain? Buka pelan-pelan di sini scrolling. Iya bener. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa tadi, otak pingin mencari sesuatu yang instan lagi.
Oh, pantesan. Lama gue cari yang instan apa nih yang puas gitu. Pantesan jadi apa ya? Sekarang tuh karena kita tersaji, terpapar dan menikmati konten-konten yang singkat itu. Jadi kita Ya. kayak kehilangan makna gitu nggak sih? Betul Padahal banget. kalau nonton itu kan di percakapan itu ada maknanya sebenarnya. Iya, betul. Sehingga kita ketika nonton film hanya sekedar melihat alurnya sudah begini. Oh begini awalnya, tengahnya dia begini, terakhirnya begini. Tapi makna dari setiap percakapan, Iya, makna yang bener. kemudian mungkin pesan-pesan penting yang disampaikan melalui Betul. interaksi di Iya. dalamnya, kita hilang. Wow. Dan itu ternyata Lo gitu ya? iya. Kadang-kadang tadi kan saya bilang coach, kayak di beberapa ini terakhir tuh ngerasa seperti itu gitu. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. udah mulai tidak menikmati film. Ya. Let's say nggak usah nonton film yang berseri gitu ya kayak Netflix. Ini kayak nonton YouTube aja juga. Yang padahal cuma mungkin 10 menit 20 menit tuh pengen Iya. dicepetin aja. Ya cepetin ya, ini poinnya apa sih? Ini akhirnya gimana sih? Gitu. Atau filmnya mah tayang, kitanya mau main handphone gitu. Iya, betul. Ada yang kemudian dia tayang gitu ya. Jadi kayak nonton dua abis segini lagi, gini lagi gitu. Iya. Jadi nggak ada yang difokusin bener-bener. Kenapa? Karena sudah terbiasa tadi mendapatkan yang instan tadi. Nah, bayangkan level people kondisi seperti ini kan contohnya nonton film ya. Kita bawa ke Dunia pekerjaan. kerjaan. Yang biasanya pekerjaan itu berulang. Nah, contoh begini, level people. Saya mau ambil contoh sederhana. Pernah ke level people lagi kerja nih, tiba-tiba ada dorongan yang luar biasa untuk buka handphone. Ada nggak? Aduh. Dorongan luar biasa buat buka handphone. Pengen banget kayaknya tuh, kayaknya kalau handphone bisa ada suaranya, hey, lihat gue dong gitu ya. Ini bukan lagi tentang tanggal kembar ya guys. Nah. Kalau tanggal kembar kan iya ya, langsung Oke. buka marketplace ya. Nah, tapi ada nih, lihat gue dong. Ini nih, jangan-jangan ini lagi apa nih? Lagi di isu apa? Banyak sekali di kepala berkecamuk untuk apa? Supaya kita buka handphone. Yes, kayak gatal aja gitu Kayak tangannya. gatel aja. Padahal dalam kondisi yang di saat yang sama kan berarti kita lagi nggak fokus Bener, dengan bener. kerjaan kita. Bener. Nah, level people kalau pernah seperti itu, indikasi ya, bukan berarti pasti ya, indikasi bahwa sudah terkena Brain rot. brain rot. Jadi otaknya sudah fungsi dopaminnya sudah berlebih atau sudah tidak seperti normalnya karena dia butuh kepuasan instan. Dia kalau pekerjaan yang lama dia nggak sabaran menunggu. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat fungsi dopamin itu sebenarnya bagus. Dopamin itu untuk memberikan motivasi kita. Untuk kemudian mendorong kita supaya kita mendapatkan sebuah kepuasan di akhir. Yes. Ya yes, kan? benar. Itu bagus banget. Bayangkan ketika kita lagi kerja, kita penasaran ini nanti hasil akhirnya seperti apa. Ya, Kita penasaran, wah nanti pulang kantor tuh bakal menyenangkan sekali. Gitu kan? Pas jam pulang kantor, ya kalau dulu saya tuh jam 4:30 tuh udah itu sudah, dikit lagi 4:30 gitu kan. Jadi ketika 4:30 tuh kayak, wah. Ternyata jamnya mati. Kok masih 4:30 terus nih dari tadi nih. Nah, itu tidak didapatkan sehingga apa? Kerja jadi malas-malesan. Tidak ada motivasi kan? Ya apalagi kalau menjalankan sebuah proses yang panjang. Nah, itu malas banget tuh. Wow. Padahal kalau ngomongin di pekerjaan kan pasti kan ada project-project tertentu ya. Betul. Dan project itu kayak nggak ada yang waktu singkat nih kayaknya. Iya. Nah, itulah kemudian ada juga yang kemudian mereka meetingnya nggak pernah beres. Meeting setelah itu di break. Udah nanti kita lanjutin nanti deh. Meeting lagi lanjutin nanti deh. Kenapa? Ya karena orang-orang di situ juga udah nggak sabar dengan proses meeting itu. Wah. Kenapa nggak sabar? Karena sudah terbiasa. Otak sudah terbiasa. Makanya dikatakan pembusukan otak tadi kan. Otak sudah busuk, sudah tidak terbiasa untuk menjalankan sebuah proses berpikir yang panjang. Proses analitikalnya Proses analisis mati tuh ya. udah ya, proses analisis apa lagi? Contoh nih, pernah nggak lihat level people? Lihat di sosial media ada sosial eksperimen ya. Yang anak-anak sekolah, anak SMA ditanya hitung-hitungan, hitungan sederhana, 2 kali 3 berapa, 4 kali 5 berapa, gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Yang terakhir itu kalau nggak salah kontennya Gubernur Jawa Barat itu ya. Nah, ya.
Oh, wow. Itu kenapa begitu? Karena mereka tidak terbiasa, sudah sedemikian busuk ya, kita bilang busuk juga ya, rusak bukan rusak medis ya, tapi rusak dalam konteks psikologis tadi, brain rot tadi. Mereka tidak lagi terbiasa untuk berproses secara analitikal. Oke, karena bisa jadi kalau di otak itu kan di apa namanya, kalau di neuroscience itu kan sebenarnya otak kita ini ada saraf-saraf yang saling terhubung kan ya. Betul. Dia akan membuat hubungan baru kalau memang dia perlu berpikir. Nah, proses ini yang tidak terjadi lagi atau enggan dilakukan ketika memang sudah terjadi brain rot. Kenapa begitu? Karena dopaminnya otak kita sudah terbiasa, dopamin itu langsung overload, langsung dia pingin cari akhirnya apa. Sehingga kalau sudah puas ya dia malas lagi, ngapain nyari lagi. Atau bahkan dia lebih banyak stresnya. Kenapa? Ketika dia dihadapkan pada sebuah proses analisis gitu ya, dia karena sudah terbiasa dengan konten-konten pendek, dia tidak terbiasa menjalani proses analisanya. Pinginnya selesai. Betul. Plus lagi level of people ditambah dengan berbagai kemudahan AI. Oh iya. Jadilah orang ketika diminta menganalisis, karena tadi sudah brain rot, dia akan cari bagaimana caranya cepat supaya menganalisa. Bukan dia menganalisa. Yang menganalisa siapa? ChatGPT yang menganalisa. Oke, terakhir itu kalau nggak salah ada yang sempat nge-share tuh yang apa namanya atasannya tuh marah, kurang lebih kalimatnya gini. Kalau analisa ini hanya berdasarkan ChatGPT, buat apa saya bayar kamu? Ya, mending langganan ChatGPT 300.000 sebulan. Iya. Beres. Bayar dia juta-juta kan? Iya. Nah, itu yang terjadi. Ini nyambung ya. Jadi sudahlah, karena dia sering menikmati konten-konten pendek, sering terjadi overload dopamin di dalam kepalanya, kemudian dia terbiasa dengan kepuasan jangka pendek, ya, sehingga dia tidak terbiasa dengan proses mencari kepuasan jangka panjang. Ya. Nah, plus lagi ketika dia diminta analisa, ada pendukung yang bisa nih dijadikan alat tools untuk kemudian memudahkan dia, ChatGPT, Gemini dan lain-lain gitu ya. Maka dia jadi nggak mau menganalisa. Tinggal dikit-dikit buka ChatGPT, tolong kamu carikan ini, tolong begini, kamu buat ini, buatkan saya ini, buatkan begini. Itu yang terjadi. Iya. Oke. Bayangkan itu terjadi di pekerjaan. Ya, bagaimana kualitasnya? Ya. So, people. Yo, coba di acknowledge. Jangan kalau memang bisa kita ada di dalam di fase itu saat ini, so it's okay, diterima dulu aja, acceptance dulu aja, di acknowledge dulu aja. So nggak apa-apa kok. Nah, kan yang perlu kan yang setelah kita tahu, so what next gitu guys ya. Betul. Kalau kita sudah ada di situ, ya udah, nggak usah juga kemudian ya terus gimana dong, ya udah kok saya terjun dari aku hina. Jangan. Enggak, karena menariknya gini ya coach, karena ini kalau nggak salah ini ada beberapa konten yang isinya dokter-dokter spesialis itu, mereka mengatakan memang beberapa bagian tubuh manusia itu memang sudah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan. Nah, salah satunya yang tadi kita bahas itu yang semakin mereka sering melakukan analisa mendalam, itu syaraf-syarafnya itu semakin terhubung dan semakin kuat hubungannya. Betul. Nah, hubungannya baik-baik saja. Baik-baik saja dia. Karena dia brain rot, jadi tidak baik, tidak akur ya. Ya, tidak akur. Jadi nggak akur, dia semakin jauh, semakin renggang ya. Nah, menariknya ternyata si saraf itu, sistem saraf itu tuh dia nggak benar-benar putus, tapi dia hanya melemah. Iya. Jadi, karena dia belum ikhlas untuk putus ya. Iya. Karena memang masih ada rasa gitu loh. Dia enggak sih? Bapak mancing-mancing ke situ sih. Nah, jadi sebenarnya coach, in case kita ada di kondisi itu tuh guys. Maybe P3K lah. Hal pertama yang perlu banget kita lakuin setelah sudah proses menyadari di hari ini nih, setelah nonton ini, setelah dengar obrolan kita. P3K-nya kita perlu apa dulu sebenarnya? Apakah kita langsung mengurangi kontennya dengan tidak buka handphone dulu untuk apa ya? Melakukan pertobatan atau kita perlu apa nih coach? Ya, yang pertama adalah yang pertama menyadari pastinya kan. Ternyata begitu dan saya terjadi seperti ini juga saya mengalami dan seterusnya. Yang perlu level of people sadari adalah bahwa ketika sudah tahu, saya
dari cerita yang tadi nih, kok rasa-rasanya saya masuk di dalamnya. Oke? Maka hal yang pertama adalah meniatkan untuk keluar dari situ. Ya. Untuk keluar dari jebakan brain rot tadi. Oke. Jadi level of people brain rot bukan kerusakan medis. Sehingga dia sangat bisa diperbaiki. Ya. Ya, sangat bisa diperbaiki. Nah, kemudian saat kita kalau begitu setelah menyadari, meniatkan untuk terjadi perubahan, kemudian buatlah strategi perubahannya. Oh, oke. Karena ini dia bukan medis, bisa nggak sih kalau kita katakan sebenarnya brain rot ini perilaku yang kalau misalkan kita mau ganti, berarti kita perlu ganti perilakunya. Iya, betul. Oke. Perilaku yang kita ubah. Jadi yang paling mudah adalah kita membuat time blocking. Itu paling mudah tuh. Time blocking. Time blocking. Jadi satu hari niatkan saya tetap menikmati sosial media. Ya. Bukan berarti saya juga kemudian anti sosial media, enggak. Saya menikmati sosial media, tapi di waktu-waktu sudah saya alokasikan. Oh, dibuat screen time ya? Ya, dibuat screen time. Saya punya waktu untuk buka handphone, menikmati hal-hal yang nggak penting itu kapan? Oke. Gitu ya. Sip. Tapi bisa jadi juga misalnya memang penting buka sosial media misalnya. Oh, kita mau ada ya mungkin yang teman-teman yang level people yang di HR gitu ya, pengen profiling calon karyawan gitu, profiling cari dia di itu ya udah itu part of pekerjaan. Iya. Ya kan? Nah itu oke, tapi hati-hati juga karena part of pekerjaan setelah itu ada apa nih? Asik nih, terus asik nih gitu. Kadang itu sih ya memang yang suka terjebaknya ya. Alih-alih bilangnya mau cari ide, jadi cari yang lain-lain. Betul, maka satu time blocking, kemudian saat memang kita perlu untuk melihat sebuah sosial media, maka fokus hanya untuk itu saja. Nextnya nanti di waktu yang sudah kita alokasikan, kita boleh menikmati itu. Oke. Nah, itu yang paling mudah. Ya. Nah, ada juga mungkin level up people, mudah-mudahan nggak ada ya level up people yang betul-betul sudah kerusakannya sudah parah nih. Oh, oke. Betul-betul nggak bisa kalau nggak lihat sosial media, nggak bisa kalau tidak menikmati konten-konten pendek. Udah kecanduan tuh ya. Sudah kecanduan dan ini memang nyandu gitu. Ini nyandu. Iya benar. Nah, kemudian atau lagi kerja nggak pernah nyaman kerja karena selalu pengennya buka handphone, lihat sosmed, gitu ya. Kalau gejala-gejala ini sudah ada, maka memang perlunya dopamine detox. Dopamine detox. Kita perlu detox. Yang namanya detox itu nggak pernah enak loh ya. Nah, iya sih. Tapi ini memang perlu dilakukan. Apa itu? Ya memang kita puasa sosial media. Oke. Puasa sosial media. Hiatus. Kayak orang pakai narkoba. Oke. Karena ada yang sampai segitunya, ada banget. Yang sampai betul-betul dia nggak bisa lepas dari sosial media. Selalu sampai kehidupannya terganggu. Nah, kalau itu memang sudah perlu agak dipaksakan. Bukan berarti nggak bisa kalau dipaksakan bisa, lama-lama dia terbangun pola yang baru. Pola sudah tidak kemudian ketergantungan lagi sama sosial media. Benar. Dia bisa lebih baik menjalankan hidupnya, dia lebih baik menjalankan mungkin ibadahnya, membangun hubungan dengan keluarga lebih baik dan seterusnya. Nah, sampai ke situ dampaknya. Makanya ini kayak cuman udah apa sih? Kayaknya receh gitu ya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa besar. Itu dahsyat banget sih. Satu, misalnya di pekerjaan sudah pasti nggak produktif. Iya dong. Nggak produktif akan berpengaruh kepada penilaian KPI. berpengaruh kepada KPI, berpengaruh kepada apa? Kepada terancam dia kalau di situ. Iya benar. Dia terancam pekerjaannya. Benar. Nah, itu satu. Dua, ketika dia pulang ke rumah, ketemu keluarganya, yang dia sibukkan, dia tidak berkomunikasi dengan intens dengan keluarganya, anaknya, pasangannya, tapi kemudian dia berkomunikasi dengan intens di sosial medianya. Karena itu juga bisa masuk jadi punya gangguan emosional juga kali ya. Banget gangguan emosional, jadi sensitif, gampang marah. Iya, karena tidak mau diganggu. Kenapa? Ya sudah, dia pengen mendapatkan sebuah kepuasan yang terus-menerus dari wah ini kalau misalnya level people nih nggak cuma di pekerjaan ternyata ya. Kalau di rumah mungkin yang mengerikannya ini kalau
suaminya minta bikinin kopi gitu ya. Nah, Pengen cepet. Padahal iya. kan belum nyiapin kayu bakarnya dulu. Bapak hidup di mana, Pak? Bapak hidup di mana, Pak? Oke guys, kalau Ya. ternyata nih udah semakin dalam, kita perlu banget yang namanya untuk detox dopamin guys. Jadi benar-benar hiatus dulu, bisa ngejalanin hobi touring gitu ya. Ya bisa touring Kan nggak gitu. mungkin juga. Kalau memungkinkan untuk ada fasilitas pendukung, fasilitas itu maksudnya ya mungkin ada teman yang bisa diajak ikut komunitas, Ikut komunitas, bener apa banget, gitu ya, bener yang kemudian banget. bisa mengalihkan kita dari perhatian kita terhadap handphone. Yes. Nah, atau kalau memang sudah sangat parah sekali ya berarti ya ke psikolog berarti ya dibantu dengan treatment dari psikolog gitu ya. Ada juga yang begitu ya, memang seperti ini. Jadi bukan hanya sosial media ya. Termasuk mungkin ya pornografi. Oh ya. Kalau menikmati konten-konten Yes. pornografi misalnya. Benar. Itu kan sebenarnya mencari kepuasan instan kan? Tapi itu kalau pornografi itu memang sampai mengecilkan otak katanya. Iya. Jadi sampai segitunya gitu. Sama. Jadi kalau dulu mungkin orang ributnya pornografi. Sama brain rot juga. Nah, sekarang mungkin bukan pornografi. Benar. Tapi benar. sesuatu yang lain yang kayaknya sah-sah saja. Benar, Yang dianggapnya kayaknya normal normal aja. aja, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Oke, itu kayak penyusup gitu ya. Nah, iya, betul. Kan kalau pornografi kan Kalau pornografi jelas. Dia juga sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, Ya. benar. Kalau terang-terangan lucu juga sih memang ya. Nah, kalau yang ini bisa terang-terangan, bisa kapan saja. Iya, dan itu orang juga tidak menganggap itu sebuah apa ya? Nantinya kesalahan. Sebuah Enggak. kesalahan karena itu normal. Itu sesuatu yang dianggap normal. Dia dianggap normal. Iya juga, benar. Nah, ini makanya kenapa dia lebih bahaya dari pornografi sebenarnya, lebih kepada karena dia bisa diakses kapanpun. Orang kalau pornografi dia perlu cari tempatnya, dia perlu cari waktu. Time blocking pasti sudah ada berarti kan? Nggak mungkin dia lagi kerja lihat pornografi langsung orang lagi lalu lalang nggak mungkin kan? Gak mungkin. Tapi sosial media bisa. Kalau Iya. cuman sekedar scrolling sosial media mah bisa. Iya lagi. Pakai headset lagi. Oh iya bener. Nggak ada yang tahu. Pun ada yang tahu, orang cuma lihat dia lagi lihat handphonenya. Nggak ada masalah dengan itu. Wow. So, level of people semoga semakin aware ya. karena Baru sadar ngerinya ya. karena bener banget level of people karena hampir sebagian kebanyakan orang menganggap bahwa itu nggak ada bahaya apa-apa gitu kan, memang Iya. karena memang nggak instan kan. Iya. Karena dia bentuk si overload dopamin ini memang terbentuk dari sebuah perilaku yang diulang dan dalam jangka waktu tertentu Iya, dan pendek. So guys, rasanya level people yang nonton di episode ini, yuk di acknowledge dulu aja, di acceptance dulu aja kalau memang kita merasa memang kita ada di dalam kondisi itu, nggak apa-apa banget, terima Ya, dulu aja. Terima dulu aja. Gitu. Nggak mau ditolak juga percuma. Kalau memang sudah terjadi, it's okay. Yang Bener. penting adalah kita accept bahwa ini sudah terjadi. Ya. Ya, ini sudah terjadi sama saya. Aware, sadar akan hal Benar, itu, benar. kemudian meniatkan untuk melakukan sebuah perubahan. Yes, ambil jeda dulu, meniatkan setelah ini what next yang perlu dilakukan, what's new and what's the better. Dimulai banget dari teman-teman tuh batasin dulu screen time-nya. Itu aja dulu. Sama kayaknya nih ini juga berkaitan sama tentang bagaimana mengelola kejenuhan juga kali ya. Ya. Karena kan yang namanya analytical itu kan butuh waktu yang panjang. Ya. Dan kita bergumul. Kita berada dalam satu dinamika yang berulang gitu. Iya. Project itu kan nggak langsung tiba-tiba deal. Nah, betul. Perlu revisi kadang. Nah, menikmati proses di project itu dopamin yang keluarnya bagus karena dia bertahap. Benar. Gitu. Oh, semoga ini tidak dijadikan sebuah pembenaran oleh dosen-dosen kita di sana ya. Semakin Anda saya revisi, dopamin Anda semakin banyak. Gak gitu Pak dosen, Bu dosen ya. Tolong. Yang ada jenuh ya. Ya udah bodo amat ya. Iya. Karena sekarang kan jadi kalau misalkan kita bisa sadarin juga beberapa berita terakhir itu kan yang mahasiswa di salah satu kampus di Bali yang
katanya memang bullying, Iya. tapi kalau dari orang tuanya mengatakan ini tidak bullying. Ada juga yang bilang karena kejenuhan skripsinya nggak selesai-selesai. So apapun itu, kalau Iya. memang ini faktanya tentang skripsi yang tidak selesai-selesai, bisa jadi ini bagian mengerikannya dari si tadi ya, brain rot itu Iya, ya. bisa jadi karena dia terkena brain rot, dia tidak kuat untuk melaksanakan skripsi, tesis, disertasi kah itu ya namanya, yang kemudian ada proses yang cukup panjang, belum lagi analisisnya, belum lagi Betul. dia perlu cari data dan lain-lain gitu. Iya, Itu kan bener. prosesnya panjang ya. Bener banget. Kenapa? Karena sudah terkena brain rot tadi. Ya. Bisa jadi karena itu penyebabnya, sehingga dia frustasi untuk ketika dia dipaksa dengan proses yang panjang, dia frustasi. So level people, semakin seru obrolan kita. Jadi level people, yuk diendapkan dulu apapun yang udah level people dapat, dari mulai ciri-cirinya seperti apa. Ya. Kita lagi nggak ngomongin orang lain level people, tapi kita coba sama diri kita sendiri, kita Ya, identifikasi. self check aja. Kita self check aja, kita identifikasi diri kita. Kita ada di Betul. kondisi apa? Kalau memang lagi ada di kondisi itu, it's okay, acceptance, acknowledge, dan ikutin aja langkah-langkah yang tadi udah disampaikan sama Ko Samsul Hatta, dari mulai menyadari, so langsung buat time blockingnya, dari mulai screen time dan lain-lain sebagainya. So Ko Samsul, rasanya semakin kita tahu tentang si brain rot ini, Ya. ini juga ini juga kayak pembahasan penutup nih Coach di Ya. episode kita hal ini. Semakin kita paham tentang si brain rot ini tuh rasanya nggak hanya berguna untuk kita, Ya, tapi betul. juga kayaknya sih ini berguna banget untuk para leaders, Ya. terutama yang memang bergerak usahanya di bidang pelayanan, Coach. Nah, Kenapa seperti itu? Para leaders yang hari ini lagi dengerin kita juga, lagi menyimak video kita juga, bisa jadi customer Anda saat ini itu tanda kutip banyak yang menuntut, minta semuanya serba cepat. Yes. Bisa jadi salah satunya karena si brain rot itu tuh. customernya kena brain rot ya. Kan pengennya serba cepet dong. Iya. Karena gini Coach, kalau ngomongin di pelayanan, para leaders juga perlu memahami bahwa Iya. saya tuh percaya banget kalau rasanya bukan pelayanan para leaders atau teman-teman semua di level people semua di rumah yang turun, tapi memang ekspektasi pelanggan sekarang tuh Ekspektasinya yang naik. jadi naik. Iya, betul. Salah satunya itu tadi kan konten-konten yang dilihat tuh semuanya serba Betul. cepat. Karena memang semua dunia ini sekarang lagi serba cepat. Bener. Ada AI dan lain-lain yang mempercepat proses. Kan? Nah, itu kan jadi ditambah kan. Iya. So rasanya para leaders perlu banget memikirkan dan menemukan strategi seperti apa. Ya, bukan lagi tentang menyadari, itu perlu banget. So what next, what's new and what's the betternya itu perlu banget dihadirkan. Thank you Ko Yes, Samsul Hatta oke. dan level people, makasih banget yang hari ini sudah menyimak dan kita udah ngobrol banyak banget tentang si brain rot ini. Betul. Hati-hati guys, karena dia menyusup dan tanpa sadar dia sudah mulai menggerogoti hal penting dari kita. Dan salah satu supaya tidak terjadi brain rot, Subscribe. Wah, nah, jangan lupa disebar. jangan lupa ya. Supaya tidak banyak orang yang dapat kebusukan otak guys. So kalau gitu terima kasih banyak level people, tetap sehat, tetap luar biasa, Amin. dan tetap naik kelas. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama dengan saya Pak Juri Zakiani dan Samsul Hatta. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.